Samsung Galaxy Tab S4 10,5 inch 2018. Waktu baru diluncurkan, Samsung Tab S4 ini harganya sekitar 12 jutaan. Dan sekarang setelah 4 tahun, harga bekasnya sudah 4 jutaan. Sebenarnya, masih worth it nggak sih beli Tab S4 di tahun 2022 ini? Mending mana beli tablet flagship tapi second, atau beli tablet mid-range, misalnya Tab A8 2022 tapi baru? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan ini, yuk kita simak ulasan video berikut ini. Unit yang saya review ini masih like new, luar dalam, karena seluruh bodinya masih mulus, baik di depan, belakang, dan sampingnya. OS-nya pun masih bawaan pabrik, yaitu Android 8.1 atau Oreo, karena emang saya lebih nyaman dengan OS bawaannya, kecuali kalau ada bug, baru saya update firmware atau OS-nya. Paling ada 4 hal saja yang kurang saya suka dari Tab S4 ini, yaitu pertama, internal storage-nya kecil, hanya 64 GB. Untungnya ada slot microSD yang bisa ditambah lagi maksimal 400 GB. Kedua, tidak ada fingerprint under display atau side mount. Sebagai gantinya disediakan iris scanner dan face unlock yang cukup cepat dan akurat sebagai keamanan. Tapi bagi kalian yang memakai kacamata, disarankan agar memakai face unlock saja, karena iris scanner terkadang kesulitan mengenali mata kita karena terhalang oleh kacamata. Yang ketiga, tidak ada double tap to sleep layar, yang ada hanya double tap to wake saja. Yang keempat, ngecasnya kurang ngebut saja, dan itu 18 watt sehingga butuh waktu sekitar 3 jam untuk terisi penuh. Tapi teman-teman, dibalik secuil kekurangannya tersebut, ada banyak hal yang saya suka dari Tab S4 ini. Sehingga sampai sekarang, saya belum mau upgrade dengan Samsung Tab seri S berikutnya, seperti Tab S5e, Tab S6, Tab M7, Tab S8 yang terbaru. Karena emang apa yang saya butuhkan, semuanya udah ada di Samsung Tab S4 ini. Di antaranya, yang paling utama yaitu performanya kencang banget, karena prosesor yang digunakan adalah chipset flagship, yaitu Qualcomm Snapdragon 835. Dipakai buat apa aja tetap anteng dan gak ada lag, gak ada lemot-lemotnya sama sekali. Tentunya ini sangat membantu saya dalam editing video. Saya pernah import banyak video dengan total ukuran filenya hampir 100 GB, dan ternyata Tab S4 ini masih mampu memprosesnya dengan sangat baik. Dan ketika ekspor hasil videonya, prosesnya juga sangat cepat, jadi fungsinya udah kayak laptop. Terus buat apa lagi? Buat main game enak banget. Gak ada patah-patah, benar-benar smooth. Game apapun dilibas habis. Kalau anak yang pegang pasti jadi lupa waktu, sehingga perlu pengawasan dari orang tua. Berikutnya, chipset ini bisa dipakai buat multi window, yaitu membuka beragam aplikasi secara bersamaan maksimal 5 aplikasi. Tidak ada kendala, macet atau lemot sama sekali, sehingga sangat akomodatif. Yang kedua, yang saya suka yaitu layarnya Super AMOLED. Udah tau lah gimana kualitas layar AMOLED yang sambat saat ini. Kayaknya belum ada yang bisa ngalahin. Bikin warna jadi lebih hidup, tajam dan cerah. Pokoknya gonjreng lah warnanya, beda aja rasa touch layar AMOLED dibandingkan dengan layar IPS. Jadinya buat nonton, browsing, dan ngegame, user benar-benar dibikin betah. Dan jangan khawatir, karena layarnya bisa memutar video 4K dengan frame 60 fps. Karena biasanya tablet low end hanya bisa memutar video maksimal format Full HD. Yang ketiga yang saya suka yaitu tentunya adalah fitur S Pen buat nulis dan mewarnai yang cukup lengkap fiturnya, membuat saya seolah lagi membawa buku dan pensil warna. Apa saja sih fiturnya? Di antaranya yaitu melihat informasi jadwal di kalender, melihat foto atau video di album secara cepat, men-scroll file folder, album foto dan video, menulis judul pakai tulisan S Pen, dan menulis di atas layar yang sedang mati. Selain fungsi di atas, fungsi utama dari S Pen-nya adalah untuk membuat catatan model apa saja sesuai selera.
Berikutnya, untuk melihat semua catatan tersimpan dengan format penyimpanan yang begitu rapi. Bisa juga untuk print screen area gambar atau tulisan yang bisa diekstrak tulisannya agar bisa diedit. Menerjemahkan tulisan bahasa asing baik per kata ataupun per kalimat. Menggambar apa aja sesuai selera dan mewarnai gambar-gambar yang sudah disediakan oleh aplikasi secara online. Berikut yang saya suka yaitu suara dan audio yang dihasilkan sangat bagus karena diracik oleh settingan audio Dolby Atmos dan AKG. Speakernya ada 4, menjadikan suara yang dihasilkan sangat kencang namun tetap halus. Begitu juga kalau audionya didengarkan pakai headset, maka suaranya sangat hidup dan empuk, serta bassnya yang nggak bikin sakit di telinga. Apalagi jika audionya disambungkan ke head unit pakai Bluetooth. Tinggal ditempel aja tabnya sesuai selera, maka suasana mobil menjadi seperti bioskop berjalan. Selain menyuguhkan warna tontonan yang bagus, juga bisa menikmati kombinasi suara yang mantap antara tab dan head unit. Berikutnya yang saya suka yaitu baterainya 7300 mAh yang cukup awet. Kalau data internetnya gak diaktifin, tab bisa bertahan berhari-hari. Tapi kalau internet 4G-nya diaktifin, tab bisa on seharian lebih. Adapun SOT yang dihasilkan bisa mencapai 6-8 jam, tergantung jenis pemakaian. Pokoknya, performa baterai cukup mengesankan dan gak akan mengecewakan. Berikut yang saya suka yaitu yang keenam ya, bisa membantu aktivitas online, baik untuk belajar anak atau meeting pekerjaan kantor. Fitur Zoom yang dihadirkan hampir mirip seperti yang di laptop, karena bisa disetting backgroundnya. Selain nge-zoom, saya juga sering menggunakan tab S4 ini untuk membantu anak belajar menghafal Al-Quran. Tinggal diinstal aplikasinya dan download audio bacaannya. Anak pun merasa senang saat membacanya. Berikutnya yang saya suka adalah kameranya gak malu-maluin. Biasanya kan kamera pada tablet hanya sebagai pelengkap saja, jadi gak perlu bagus-bagus amat. Tapi kamera 13 MP di tab S4 ini sudah cukup untuk bisa menggantikan kamera HP, karena banyak fitur kameranya dan bisa merekam video sampai 4K di 30 fps yang dilengkapi dengan stabilizer untuk meminimalisir goncangan. Sedangkan kamera depan hanya 8 megapiksel yang bisa foto bokeh dan wide selfie dengan gerakan tangan, serta bisa merekam video maksimal Full HD. Seperti apa hasil foto dan videonya? Let's check it out. Berikutnya yang saya suka yaitu desain body dan build quality-nya cukup memuaskan karena sangat tipis baik bezel maupun ketebalannya. Ukurannya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, sehingga bisa dimasukkan ke tas lempang atau tas gendong. Depan belakangnya dilapisi kaca dan pinggirannya dibalut dengan aluminium sehingga terlihat lebih elegan dan kokoh. Berikutnya yang kesembilan yang saya suka, untuk fitur-fitur lain yang tak kalah menarik adalah Samsung DeX, yaitu
bikin tampilan icon layar seperti PC tanpa perlu kabel monitor. Bisa Smart View, yaitu bisa berbagi layar dengan Smart TV jika ingin melihat tampilan layar tablet lebih lebar lagi. Terus ada juga senter bawaan yang bisa disetting tingkat terangnya. Ada menu asisten berupa kotak kecil yang isinya buat lock home screen, print screen, restart, dan power off. Ada juga cahaya biru, warna layar jadi menguning untuk membantu mata tidak cepat lelah. Terus ada bilah navigasi di mana tombol home, back, dan minimize bisa disetting di sebelah kiri atau kanan, di head atau tidak. Dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah Samsung Galaxy Tab S4 merupakan HP yang diperbesar. Kalau saya disuruh milih, mending mana beli tablet flagship tapi second atau tablet mid-range tapi baru. Jika budgetnya pas-pasan, ya pilihannya tablet mantan flagship meskipun second. Karena dengan harga yang sama, kenapa nggak memilih yang performa dan speknya lebih bagus saja? Sehingga sangat-sangat worth it untuk bisa dipakai buat jangka panjang lagi. Ya, tapi dengan catatan benar-benar no minus, barangnya lecet-lecet dikit tidak apa-apa, asal nggak pengaruh ke fungsi. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, cari barang second berkualitas, pengennya cari aman saja, ya belinya tablet Samsung baru saja, meskipun kelasnya mid-range, karena pastinya akan ada fitur-fitur terbaru dari OS dan UI yang dihadirkan. Itu saja pengalaman pribadi saya yang sudah menjadikan Samsung Galaxy Tab S4 ini sebagai daily driver selama lebih dari 1 tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.